Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekat Wikinasih, nomor NIM 4304002000169. Saya dari Prodi Psikologi Islam IAIN Salatiga. Dalam mata kuliah tafsir ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendapat mufasir tentang mengenai surat Al-Hajj ayat 6, yaitu tentang manusia, pertumbuhan, dan perkembangannya. Saya mengambil 3 mufasir yang membahas tentang Quran surat Al-Hajj ayat 5, yaitu yang pertama adalah Muhammad Quraish Shihab. Beliau menafsirkan sebagai, "Wahai manusia, apabila kalian ragu akan kebenaran pembangkitan kami terhadap kalian dari kematian, maka sebetulnya dalam proses penciptaan kalian terdapat bukti tentang kekuasaan kami untuk melakukan hal itu. Kemudian kami jadikan sepotong daging yang ada kalanya berbentuk manusia atau tidak, untuk menerangkan kekuasaan kami dalam menciptakan sesuatu secara berangsur-angsur. Setelah itu, ada kalanya kami membuat kandungan itu gugur menurut kehendak kami, ataupun meletakkan di dalam rahim hingga kandungan menjadi sempurna, hingga kami mengeluarkan kalian di perut ibu dalam bentuk bayi. Kalian yang masih bayi, itu kemudian kami pelihara hingga sempurna keadaan fisik dan akal pikirannya. Setelah itu di antara kalian ada yang dimatikan oleh Allah, dan ada lagi yang dipanjangkan umurnya hingga usia lanjut dan pikun, yang tidak mempunyai daya untuk mengetahui sesuatu lagi. Barang siapa yang menciptakan asal-usul kalian dari tanah. Lalu dari tanah itu kami menciptakan air mani yang pada gilirannya kami ubah menjadi segumpal darah yang padat. Segumpal darah padat itu pun yang mula-mula menciptakan kalian dengan cara seperti itu, tidak akan ada yang membuatnya tidak mampu untuk mengembalikan kalian lagi. Selain bukti itu, ada bukti lain yang menunjukkan kekuasaan Allah untuk membangkitkan, yaitu bahwa bumi yang kalian dapati kering kerontang itu, apabila kami turunkan air akan memperlihatkan tanda kehidupan, bergerak, mengembang, permukaannya meninggi akibat air dan udara yang menyela-nyelanya, dan akhirnya memunculkan berbagai jenis tumbuhan yang indah, memukau, dan membuat senang siapa saja yang melihatnya. Yang kedua yaitu mufasir yang bernama Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Al-Asyuti. Beliau menafsirkan tentang, "Hai manusia, yakni penduduk, jika kalian dalam keraguan tentang kami, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, bapak moyang kalian, yaitu dari tanah, kemudian kami ciptakan anak cucunya dari proses mutfah, air mani, kemudian dari segumpal darah, darah yang kental, kemudian dari segumpal darah, daging yang besarnya sekepal tangan yang sempurna kejadiannya, telah diberi bentuk berupa makhluk yang sempurna. Dan yang tidak sempurna masih belum sempurna bentuknya, agar kami jelaskan kepada kalian kemahasempurnaan kekuasaan kami, yaitu supaya kalian dapat mengambil kesimpulan daripadanya bahwa Allah yang memulai penciptaan dan pengembalian ciptaan itu kepada asalnya. Dan kami tetapkan kalimat ayat ini merupakan kalimat baru di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, hingga ia keluar, kemudian kami keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian sebagai bayi tiflan sekalipun, berbentuk tunggal, tapi makna yang dimaksud adalah kemudian kami memberi kalian umur secara berangsur-angsur hingga sampailah kalian kepada dewasa dan kuat, yaitu di antara umur 30 tahun sampai 40 tahun, dan di antara kalian yang diwafatkan, yakni mati sebelum mencapai usia dewasa, dan ada pula di antara kalian dipanjangkan umurnya sampai pikun, amat tua sehingga menjadi pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulunya telah diketahuinya. Sehubungan dengan hal ini, mengatakan, barang siapa yang membaca, niscaya ia tidak akan mengalami nasib yang demikian itu, yakni terlalu tua dan pikun. Dan kalian lihat di bumi ini,
kering gersang. Kemudian apabila telah kami turunkan air dari atas, hiduplah bumi itu menjadi hidup, dan suburlah ia, hidup dengan suburnya, serta dapat menumbuhkan huruf min adalah huruf zaidah, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, beraneka ragam tumbuhan yang indah, yakni yang baik. Dan yang ketiga yaitu mufasir dari tafsir dari Kemenak Republik Indonesia mengenai surat Al-Hajj ayat 5, yaitu wahai manusia, hidup sesudah mati itu sudah suatu keniscayaan. Jika kamu melakukan hari kebangkitan dari alam kubur, maka perhatikanlah perkembangan hidup kamu. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, yakni saripati makanan yang berasal dari tanah. Kemudian dari setetes mani yang sudah tercampur dengan sel telur, kemudian dari segumpal darah yang berkembang menjadi segumpal daging itu. Ada yang berkembang menjadi segumpal daging dalam beberapa minggu, kemudian dari segumpal daging itu ada yang sempurna kejadian dan pertumbuhannya, tanpa cacat apapun, cacat mental maupun fisik, dan ada yang cacat, agar kami bisa menjelaskan kepada kamu bahwa kamu berada dalam kekuasaan kami, dan kami tetapkan kamu waktu embrio dalam rahim ibumu menurut kehendak kami, hingga tiap orang berbeda rentang ditentukannya untuk keluar dari rahim ibu-ibu kalian. Niscaya setelah 36 minggu, kemudian kami keluarkan dengan berangsur-angsur kamu tumbuh kembang sampai kepada dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dalam usia muda, bahkan masih bayi, dan ada pula yang diberi umur panjang karena sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang diketahuinya dahulu karena penyakit ketuaannya. Dan ada contoh lain bagimu betapa mudah bagi Allah membangkitkan manusia dari alam kubur. Kamu lihat bumi ini kering karena kekurangan air di musim kemarau. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, maka hiduplah bumi yang kering kerontang itu dan jadi subur. Dan kami yang subur itu menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah. Demikianlah paparan empiris tentang argumentasi betapa mudah bagi Allah membangkitkan manusia dari alam kubur menuju mahsyar. Dari pendapat 3 mufasir yang tadi saya sudah jelaskan, saya menyimpulkan pendapat beliau, pendapat mufasir tersebut sebagaimana tentang kejadian proses manusia yang pertama. Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam dengan tanah, dan kemudian istrinya Hawa. Dan dari kedua makhluk itu berkembang biaklah manusia melalui proses yang cukup panjang. Dapat pula Allah menciptakan manusia melalui ovum oleh sperma di dalam rahim perempuan, dan sel-sel tersebut berasal dari darah, dan darah berasal dari makanan, dan makanan berasal dari tumbuhan atau hewan ternak, dan semuanya itu berasal dari tanah. Jadi tidak ada salahnya jika manusia itu berasal dari tanah. Dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari nutfah. Yang dimaksud nutfah ialah zigot, dan zigot itu yaitu ovum yang telah dibuahi oleh sperma. Dan setelah itu ada juga alaqah, yaitu zigot yang telah menempel pada rahim perempuan. Dan ada juga mudghah, yaitu alaqah
yang sudah berbentuk sel-sel daging yang dikunyah. Dalam mudghah itu ada yang tumbuh sempurna tidak cacat, dan ada yang tumbuh tidak sempurna atau cacat. Kejadian sempurna itu atau tidak sempurna inilah yang menjadi kekuasaan Allah. Proses nutfah menjadi alaqah itu 40 hari. Lalu proses alaqah menjadi mudghah juga 40 hari. Setelah 40 hari itu Allah baru memberikan roh, menetapkan rezeki, kebahagiaan, kesengsaraan, dan amal dan sebagainya. Sebagaimana tersebut dalam hadis. Allah menetapkan kejadian-kejadian yang demikian yang membiarkan nutfah, alaqah, mudghah itu berbentuk janin yang sempurna dan waktu yang ditentukannya untuk memperlihatkan kepada manusia tentang kekuasaan, kekuatan, dan kekokohan dari aturan-aturan yang dibuatnya, dan untuk menjadi bahan pemikiran bagi kita juga, kita manusia sebagai manusia. Kemudian janin yang dikandung oleh ibunya selama waktu yang ditentukannya, masa kandungan normal itu 9 bulan 10 hari, dan sekurang-kurangnya usia kandungan itu 6 bulan, sebagaimana dipahami dari ayat lama yang mengandung dari ayat bahwa lama mengandung dan menyusui itu 30 bulan. Sedangkan lama menyusui saja 2 tahun atau 24 bulan. Selanjutnya datanglah kelahiran bayi itu. Bayi dari hari ke hari menjadi anak-anak, dan kanak-kanak terus tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa sampai kondisi sempurna baik jasmani maupun rohani. Di antara manusia ada yang meninggal sebelum kondisi ideal itu, tapi ada juga yang diberi umur panjang sampai usia lanjut, dan dia mengalami kepikunan hingga dia lupa akan hal-hal yang sebelumnya dia ingat. Proses perkembangan manusia yaitu dari kondisi lemah menjadi kuat, dan dari kondisi kuat menjadi lemah kembali atau sejak lahir menjadi dewasa dan menjadi tua. Kemudian setelah manusia meninggal, kehidupan belum berakhir tetapi mereka akan dibangkitkan kembali untuk diperiksa amal perbuatan mereka selama hidup di bumi. Kemudian mereka akan dibangkitkan dan diberi balasan atas tindakan-tindakan apa yang mereka lakukan di bumi. Allah mengemukakan petunjuk adanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Jadi demikian kesimpulan dari saya tentang pendapat mufasir tentang Quran surat Al-Hajj ayat 5 yang membahas tentang proses terjadinya manusia, perkembangan dan pertumbuhannya. Sebelum saya akhiri juga, saya ingin mengingatkan sedikit tentang dari ayat yang saya bahas, yaitu kita sebagai manusia harus selalu hati-hati dan mawas diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, perbuatan yang buruk. Dan sedikit kata motivasi, nggak kata motivasi sih, tapi kayak kata mutiara sedikit, apapun yang dilakukan oleh manusia lain terhadap kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan, meskipun mereka menjati kita atau mungkin menyakiti hati kita tidak boleh
membalas seperti yang mereka buat kepada kita, dan kita tidak boleh menyerah, dan kita tidak boleh juga menyesali apa yang sudah kita perbuat, karena itu adalah proses dari Allah untuk menjadikan kita lebih baik. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.